Halo kawan, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Oji Channel. Pada siang hari ini saya mau berbagi tips cara memahami nilai voltase pada sensor max. Ini ya, sensor max motor Miyuji. Nah, ini motor Miyuji ya. Kita mau mengulas tentang nilai voltase pada sensor max ini. Ini ya, kita belajar ya. Kita sama-sama belajar supaya memahami berapa nilai standar sensor max motor Miyuji atau sejenisnya ya Mas Bro. Untuk era injeksi kita harus paham ya Bro ya, berapa standar nilai sensor max ini. Jadi tidak asal vonis mengganti part tersebut ya, harus ada langkah dasarnya. Jadi usahakan harus memahami nilai sensor max ini ya dalam kondisi normal. Jadi kita nanti bisa memahami sensor max ini posisinya error atau masih bagus, gitu ya Bro ya. Kebetulan Miyuji ini motornya yang normal ya Mas Bro ya. Mumpung ada medianya, kita ulas sebentar ya voltase ini, sensor max ini. Pertama sekali kunci harus di on kan ya Mas Bro ya. Kita on. Nah, dan seperti ini kita cek pertama sekali kabel warna itu ya, hitam strip biru. Hitam strip biru ini adalah massa sensor max. Nah, kita ukur ya pakai test pen DC. Posisikan test pen DC nya ke plus aki. Nah, ini plus aki ya. Dan kita kan ngecek massa, posisikan test pen di plus aki. Ini harus ada massa ya Mas Bro ya. Nah ini nyala ya Bro ya, berarti massanya ada. Nah itu ya, hitam strip biru itu massa sensor max. Nah ini nyala ya Mas Bro ya, berarti massanya normal. Nah ini, nah itu nyala ya. Nah, berarti hitam strip biru massanya ada, bagus ya. Langkah keduanya kita cek kabel kuning. Kabel kuning ya Mas Bro. Kabel kuning ini output sensor TPS atau sensor max. Nah kita ukur dulu, posisikan min AVO ini mana tadi. Nah min AVO ini ke min aki, massa ke massa ya, massa body atau massa aki, kemana saja bebas, penting massa. Ini ya udah ke massa. Plusnya itu kita posisikan AVO di skala seperti biasa Bro ya. Selektor kita arahkan ke 20 dc volt, ke 20 dc volt ya. Kita ukur output sensor TPS atau sensor maxnya. Biasanya 0,6 sekian. Coba kita colok.
Nah, 0,61, 0,62. Iya bro ya. Kalau standarnya itu biasanya memang di atas 0,6 ya. Ya seperti itu. Biasanya kalau seperti ini gas di pelintir voltase akan naik. Ini tujuannya untuk mengatur timbang pengapian dan BBM dalam bentuk voltase. Sekarang kita pelintir gasnya, biasanya ini akan naik. Kita coba pelintir ya bro ya. Nah, ini gasnya kita pelintir ya mas bro. Nah ini kita pelintir, dia mencapai 3, sekian volt. Nah 3,7. Posisi gas udah mentok ya, udah mentok. Dia mendapat 3,8 volt. Apabila voltase tidak naik atau posisi di sini, nah ada kemarin saya dapat gas di pelintir cuma dapat 2 volt ya mas bro, dapat 2 volt. Ternyata sensor TPS atau sensor maxnya error, jadi motor tidak responsif alias ngeden. Pemahamannya begitu ya bro ya, untuk output TPS ini ya, yang kabel warna kuning. Nah kita pelintir naik. Nah dia di 3,7. Apabila dia cuma dapat di sini 2,2, dapat dipastikan sensor TPS atau sensor maxnya error. Gitu ya bro ya, untuk nilai output TPS-nya yang kabel kuning. Udah jelas ya bro ya. Langkah ketiganya kita ukur kabel yang sebelahnya lagi, warna biru. Nah biru ya, ini biru ini input dari ECU ya mas bro, input dari ECU menuju sensor max ini, menuju sensor TPS ini. Jadi inputnya ini 5 volt. Coba kita ukur, kita lihat. Nah 4,8, kalau dibulatkan jadi 5 volt gitu ya bro ya, standarnya ya. Dan untuk ini kabel biru ini hati-hati ya mas bro ya. Apabila menemukan ECU nya jebol, mati, bisa disebabkan ini ya mas bro ya, bisa disebabkan oleh ECU ini error. ECU ini error ya. Dari mana kita bisa melihat ECU ini max ini membantai ECU? Dari mana kita lihat ya, dari mana kita bisa tahu? Kita bisa lihat di kabel warna biru ini ya mas bro ya. Ini kan 5 volt dari ECU ya. Coba kita lihat, ini biru ini ya. Apabila tiba-tiba voltasenya menurun drastis ya, drastis ya mas bro ya, cuman dapat di 1 volt atau 2 volt ya, itu dapat dipastikan ECU nya sensor TPS nya atau maxnya error. Makanya kalau ganti ECU harus diperhatikan ini ya mas bro ya, kabel biru ini ya, sebelum ganti ECU ya. Ini hati-hati mas bro, sering kejadian ya. ECU itu sensor max ini membantai ECU atau merusak ECU. Harus perhatikan kabel yang warna biru ini. Mana? Ya kabel biru ini, yang ini ya, harus diperhatikan ya. Jangan sampai di 1 volt atau 2 volt. Bisa-bisa ECU nya jebol lagi, jebol yang kedua kalinya. Ya, hati-hati ya mas bro ya, untuk kabel biru ini ya. Sudah jelas kan bro? Kita lanjut di sebelahnya. Oh, sebentar, ini kabel kabel pink. Nah, kabel pink ya, kita beralih ke kabel pink.
Kabel pink ini biasanya itu 4 sampai 4,7 volt, 4,6 volt ya. Kita ukur dulu. Kita ukur kabel pinknya. Cuman dapat 3,9. Kalau standarnya itu 4,6 ya Mas Bro ya. Kalau 3,9 seperti ini biasanya max sudah error, tapi masih di ambang batas toleransi. Apabila mencapai 3,5 volt dapat dipastikan ECU-nya error. Ya cepat-cepat ganti maaf bukan ECU-nya error. Maksud saya sensor max-nya error. Jangan sampai di 3,5 volt ya. Jangan sampai di 3,5 volt, di bawah itu ya. Nggak boleh. Berarti sensor max-nya error, biasanya motor berbet. Ini kalau di scanner ini namanya IIPS, tekanan udara masuk. Itu ya yang pink ini ya. Mana tadi? Yang pink ini namanya itu IIPS, tekanan udara masuk ya Mas Bro. Itu biasanya kalau error juga muncul kode 14. Kode 14 ya Mas Bro ya, yang kabel pink ya kalau error ya. Itu biasanya dia di bawah 3,5 volt. Nah, begitu ya Bro ya. 3,5 volt, di bawah 3,5 volt. Itu pasti max atau TPS-nya error. Kalau normalnya itu 4 volt sampai 4,6 ya. Standarnya begitu. Jadi ini 3,9 ya, masih di ambang batas toleransi. Asal jangan di bawah 3,5 volt. Nah, ini ya IIPS ya. Kode 14. Nah, di sini. Pastikan ini sampai ke ECU ya, Bro ya. Apabila ini putus, yang pink ini putus tidak sampai ke ECU, mil akan berkedip 14. Ya, begitu ya. Mil akan berkedip 14. Oke. Yang terakhir ini kabel warna coklat ya. Nah, itu coklat putih. Nah, ini. Bro. Nah, ini coklat strip putih. Nah, ini. Ini yang terakhir coklat strip putih ya. Maaf, tadi terputus. Kita coba ulang lagi ya. Kita ukur yang kabel coklat strip putih ini ya. Ini itu IITS ya. IITS pembaca suhu udara masuk ya Mas Bro. Membaca suhu udara masuk. Kalau mil dia di mil 13 ya Mas Bro ya. Mil 13 ya. Kalau kabelnya putus dia ada mil 13. Nah, itu IITS, membaca suhu udara masuk ya Mas Bro. Nilai voltasenya sendiri biasanya 1,6 volt atau 1,7. Coba kita ukur lagi. Sebentar. Harus dapat nilai 1,6 atau 1,7 volt ya. Kita lihat. Nah, 1,7 volt, 1,6 atau 1,7 volt. Normalnya segitu ya Mas Bro ya untuk nilai YTS-nya ya. Normalnya segini ya Bro, 1,6 atau 1,7. Itu kalau mil 13 ya Mas Bro. Itu berperan sebagai untuk membaca suhu udara masuk. Ya, membaca suhu udara masuk ya. Bukan temperatur udara masuk ya, beda lagi ya Mas Bro ya. Kalau temperatur udara masuk itu ada beda lagi. Dia
EOT. Jadi ini membaca suhu udara masuk yang dibaca oleh sensor max ini. Nah ini sensor max ini ya, dia membaca suhu udara yang masuk melalui throttle body. Kalau itu ini bermasalah atau kabel putus, dia ngedip di 13. Jadi seperti ini bro ya. Ini, kita susun ya posisi nilai milnya ya, mulai dari sini. Coklat strip putih ini IATS. Kalau error atau rusak ngedip 13. Ini coklat ini IAPS, mengukur tekanan udara masuk. Apabila error atau kabel putus, dia kedip 14. Dan satu lagi ini kabel mana? Kabel kuning ini output TPS-nya ya. Ini output TPS-nya yang dikeluarkan oleh sensor TPS atau max ini. Apabila kabelnya putus atau error, dia akan ngedip 15. Ini ya, susunannya seperti itu bro ya, ngedip 15. Jadi perhatian, kalau 15 perhatikan kabel ini. Oke, saya rasa sudah jelas, semoga bermanfaat. Hanya tutorial sederhana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.